Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Semoga hari ini kalian dengan keadaan semangat ya, dengan penuh sukacita. Karena sudah libur seminggu ini ya, akhirnya kalian mungkin lebih semangat, lebih bahagia karena libur kemarin ya. Tetapi kita melanjuti materi pada pagi hari ini ya, yaitu bernyanyi secara berkelompok, melanjuti materi pada yang sebelumnya. Ya, pada materi kali ini melanjutkan materi pada minggu lalu. Ya. Yaitu melatih vokal individu. Nah, di sini ada pernapasan. Pernapasan itu ada dibagi 3 lagi. Yang pertama pernapasan dada, yaitu cocok untuk nada-nada rendah tetapi penyanyinya mudah lelah. Nah, ini untuk cocok nada rendah tetapi penyanyinya mudah lelah. Ini masih ada kekurangan ya. Poin kedua yaitu pernapasan perut. Udara cepat habis, kurang cocok digunakan untuk menyanyi. Nah, ada kekurangan juga ya. Yang poin kedua ini pernapasan perut. Nah, yang ketiga yaitu pernapasan diafragma. Pernapasan yang paling cocok untuk bernyanyi karena mudah diatur penggunaannya serta mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. Nah, pernapasan diafragma ini sangat dianjurkan sekali ya. Dari ketiga poin ini mungkin kalian bisa menentukan mana yang paling cocok dalam pernapasan bernyanyi ya. Nah, menurut Nilan tahun 2009, teknik vokal adalah cara memproduksi suara dengan baik dan benar sehingga suara yang keluar itu terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Ini menurut para ahli ya, yang tentang teknik vokal itu tersendiri. Melatih vokal individu. Nah, di sini ada poin melatih artikulasi. Berlatih mengucapkan kata dengan jelas ya, dan dengan benar, dilanjutkan dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga kata biasanya mengucapkan kata yang benar dalam menyanyikan sebuah lagu ya. Artikulasi ini sangat penting menyanyikan lagu, misalnya kayak lirik seperti ini, misalnya tanah, hahnya harus jelas. Misalnya, tanah. Jadi hahnya tuh harus ada penekanan, harus jelas. Ya. Seperti lagu-lagu wajib nasional itu kan menyanyikannya harus tepat sekali. Nah, vibrasi, yaitu melatih vibrasi adalah melatih getaran pada suara. Vibra adalah membunyikan suara. Vibra terjadi akibat adanya kontraksi pada pita suara. Nah, pada vibrasi ini sangat penting sekali kalau dalam menyanyikan sebuah lagu ya. Vibrasi. Cara untuk melatihnya mungkin bisa kalian melatihkan dengan nada do dengan si. Misalnya do si do si do si. Bisa na 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 na. Nah, jadi seperti itu. Do si ya. Itu untuk melatihnya. Itu untuk melatih vibrasi. Nah, vibrasi ini melatih getaran pada suara ya. Vibra adalah membunyikan suara. Vibra terjadi akibat adanya kontraksi pada pita suara. Nah, suara tinggi adalah salah satu jenis jangkauan suara dalam menyanyi yang berbeda-beda. Tingkat nada vokal standar penyanyi yaitu 3 oktav ya. Meskipun ada juga yang memiliki tingkat nada vokal di atas 3 oktav, yaitu 4,5 bahkan 6 oktav. Namun jangan khawatir ya, karena suara tinggi bisa dilatih.
melatih vokal individu. Nah, di sini poin pertama yaitu melatih lagu kanon. Lagu bentuk kanon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Oleh karena itu, kamu pernah mengenal lagu tersebut. Nah, lagu kanon biasanya dinyanyikan susul menyusul, melatih vokal grup dan paduan suara ya. Ini untuk melatih lagu kanon. Lagu kanon ini digunakan pada vokal grup dan paduan suara. Poin kedua yaitu melatih vokal grup dan paduan suara. Nah, pada praktiknya menyanyi dengan vokal grup dapat dilakukan secara bergantian antara anggota vokal grup ya, menyanyi secara unisono, mungkin dengan kelompok satu suara saja, sehingga perpaduan suara 1, 2, dan 3 dari keseluruhannya. Misalnya di sini sopran, alto, tenor, bass. Misalnya di paduan suara tersebut menggunakan hanya sopran, alto, dan tenor, itu boleh juga. Sopran, alto, tenor, dan bass bisa juga ya. 4 suara bisa juga, sesuai kebutuhan dari lagunya. Latihan 2 suara bisa dinyanyikan dalam 2 kelompok, atau kelompok pertama menyanyikan melodi suara pertama dan kelompok kedua menyanyikan melodi suara kedua. Jadi dalam suatu komposisi lagu tersebut terbagi 2 ya, suara 1 dan 2. Latihan lagu 3 suara dinyanyikan dalam 3 kelompok melodi suara. Itu yang pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan misalnya dengan suara tinggi. Kelompok kedua oleh perempuan dengan suara rendah atau alto ya. Dan kelompok ketiga mungkin oleh laki-laki maupun tergolong dari suara tenor maupun suara bass ya. Suara tenor maupun suara bass. Ya, suara tinggi tadi ingat mungkin dinyanyikan oleh sopran ya. Suara rendahnya dari alto ya, masih wanita. Terus yang kelompok ketiganya oleh laki-laki, bass atau tenor ya. Pilih salah satu. Vokal grup dan paduan suara memiliki beberapa perbedaan, antara lain sebagai berikut. Poin pertama yaitu jumlah anggota ya. Vokal grup mempunyai anggota yang lebih sedikit daripada paduan suara, yaitu kurang lebih 5-10 orang dengan 1-2 pemusik, sedangkan paduan suara jauh lebih banyak, bisa lebih dari 20 orang ya. Nah, yang kedua yaitu pembagian suaranya. Jika vokal grup mempunyai anggota suara di bagian menjadi alto, mezzo sopran ya, sopran, tenor, bariton, dan bass sesuai keinginan kelompoknya. Sedangkan paduan suaranya dibagi menjadi 4 ya, suara berdasarkan frekuensi suara penyanyi, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass, atau dengan 1 suara saja, itu paduan suara. Paduan suara dipimpin oleh seorang dirijen ya, yang sekalian sebagai pelatih bisa juga. Sedangkan pada vokal grup tidak ada dirijen ya. Jadi paduan suara ini ada dirijen, ada pemusik juga ada, bahkan mungkin hanya piano saja, dan bahkan tidak ada pemusiknya, tergantung kebutuhan. Dari segi aransemen lagu, vokal grup aransemennya lebih bebas. Dari segi alat musik, pengiring vokal grup tidak hanya memakai alat musik akustik saja, tetapi juga boleh menggunakan alat musik elektronik. Nah, kalau paduan suara biasanya menggunakan iringan piano, lebih seringnya menggunakan iringan piano kalau paduan suara yang formal ya. Baik, cukup sekian, terima kasih ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya silahkan simak di Classroom masing-masing, meninggalkan kesimpulan ya pada materi pada pagi hari ini. Pada Classroom masing-masing silahkan memberikan kesimpulan agar dianggap hadir pada pagi hari ini ya. Baik,
Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan salam kreatif untuk kita semua.